Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi dan selamat datang di ibadah kita pagi lawatan Tuhan. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Kami percaya Tuhan, setiap harinya Engkau selalu sertai kami dalam kehidupan kami. Kami percaya dari awal kami bangun tidur Tuhan, beraktivitas, sehingga nanti malam nanti kami kembali lagi ke tempat tidur kami untuk beristirahat. Itu semua hanya karena penyertaan tangan-Mu saja ya Bapa. Kami percaya hari ini tangan-Mu memberikan beribu-ribu kebaikan bagi kami dan menuntun kami di dalam jalan-Mu yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita mau puji Tuhan, kita mau bersukaria dulu di dalam hadirat-Nya. Mari sama-sama kita katakan Yesus kita ajaib dan Tuhan kita ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesusku, Yesusku ajaib bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan sedikit sharing pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk pagi hari ini, kalau kami boleh kembali memulai aktivitas kami, itu semua berkat anugerah-Mu ya Bapa. Lalu sebentar kami mau sedikit sharing sedikit juga dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh berkati kami, Tuhan yang boleh pimpin kami, Tuhan yang boleh pegang setiap pikiran hati kami, supaya pikiran hati kami boleh terbuka untuk setiap firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita di dalam PLT, dan hari ini saya akan membawakan saya akan sedikit sharing. Temanya adalah tentang doa, dan hari ini judul yang sharing yang akan saya bawakan yaitu doa sebagai kebutuhan dan bukan sebagai kewajiban. Sebelumnya kita mau lihat dulu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Kita baca bersama-sama. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Poinnya di sini adalah tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, di sini yang mau saya sedikit sharingkan adalah berdoa sebagai kebutuhan dan bukan sebagai kewajiban. Untuk itu kita harus tahu dulu apa itu kebutuhan dan kewajiban. Perbedaannya apa sih antara kebutuhan dan kewajiban? Jadi kalau misalnya saya cari di Google gitu ya, kewajiban, atau kita mulai dari kebutuhan dulu deh. Kebutuhan itu adalah
segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Di sini yang digarisbawahi adalah secara alamiah. Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan dan kita merasakan itu secara alamiah gitu. Lalu yang kedua, kalau untuk kewajiban, saya cari di Google dari Wikipedia, itu kewajiban adalah hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh setiap individu, tujuannya agar kita dapat menerima atau menjalankan hak dengan semestinya. Jadi kewajiban dan hak itu berjalan lurus gitu ya. Jadi kalau kita menjalankan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak gitu. Jadi prinsip kewajiban adalah kayak gitu, kewajiban dan hak berjalan lurus. Nah, di sini doa merupakan kebutuhan. Kenapa? Jadi kita sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa memang sudah secara alamiah yang kita lakukan yaitu salah satunya adalah kita berdoa atau berdialog dengan Tuhan. Seperti yang sering kita dengar, doa singkatannya kalau dulu di sekolah minggu gitu ya, dibilang doa itu adalah dialog orang dengan Allah gitu. Jadi itu merupakan sebuah kebutuhan bagi orang Kristen. Nah, kenapa bukan kewajiban? Karena ada saatnya dimana kita biasanya ngerasa nggak pengen berdoa atau malah kita ngerasa nggak mau berdoa. Mungkin karena situasi tertentu, mungkin saat kita lagi marah, lagi kesel gitu. Terus kalau misalnya kita menjadikan doa itu sebagai kewajiban atau sesuatu hal yang wajib yang harus kita lakukan, maka kita akan berdoa dengan setengah hati. Jadi kita berdoa jatuhnya jadi kurang tulus kita memanjatkan doa tersebut karena kita ngerasa ya kita harus berdoa. Jadi di saat-saat tertentu seperti tadi gitu, saat-saat kita tertekan atau kita merasa jiwa kita atau hati kita lagi nggak sejahtera gitu ya, nggak damai sejahtera, akhirnya yang keluar yang kita panjatkan sama Tuhan itu adalah sesuatu hal yang terpaksa dan menjadi beban buat kita gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita di saat seperti itu terus kita berdoa, maka doa kita jadi nggak berkenan di hadapan Tuhan. Jika doa adalah kewajiban, maka itu akan menjadi beban yang berat. Jadi itu akan menjadi beban yang berat, dan apabila tadi saya bilang kewajiban itu berbanding lurus dengan hak gitu. Jadi saat kita melakukan kewajiban, maka akan ada hak yang kita terima. Jadi kalau kita menjadikan doa sebagai kewajiban, itu akan menjadi beban, dan akan menjadi beban yang akan lebih berat lagi saat kita tidak mendapatkan hak yang kita rasa seharusnya kita dapat, atau mungkin saat kita menjadikan doa sebagai kewajiban kita, terus kita doa kita mungkin belum dijawab sama Tuhan gitu. Kita ngerasa kan gue udah berdoa, harusnya gue dapet apa yang gue doain dong gitu. Itu akan menjadi beban dan akan jadi satu hal yang salah motivasinya gitu untuk berdoa sama Tuhan. Sementara tadi di 1 Tesalonika 5 ayat 17-18 tadi Tuhan bilang tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal gitu. Jadi Tuhan mau kita berdoa dengan hati yang tulus, ikhlas, yang dengan penuh kerendahan hati, sukacita, dengan kita datang sama Tuhan itu bukan karena terpaksa, bukan karena kita merasa itu sebagai kewajiban kita makanya kita datang sama Tuhan, tapi itu adalah sesuatu yang memang kita butuhkan gitu secara alamiah. Walaupun mungkin kita marah, bedanya apa kalau misalnya kita berdoa dengan konsep pikiran kita atau dengan mindset itu adalah menjadi kewajiban kita. Kita berdoa akan kalau itu menjadi kewajiban, saat kita marah kita akan merasa itu adalah hal yang berat untuk kita lakukan. Tapi kalau misalnya kita menjadikan doa sebagai kebutuhan, justru saat-saat yang seperti itulah, saat kita merasa kecewa, saat kita marah gitu, kita justru merasa kita butuh datang sama Tuhan. Karena, nah ini dia, ada 2 poin kenapa doa harus jadi kebutuhan. Tadi yang saya bilang, saat kita datang, kita merasa mungkin kita sedang dikecewakan, kita sedang marah gitu, kita datang sama Tuhan, berdoa sebagai satu hal yang kita jadikan kebutuhan kita gitu, doa menjadi kebutuhan kita. Itu yang pertama, doa akan memberikan kita kekuatan untuk melawan musuh kita. Kenapa musuh? Musuh kita tuh apa sih? Musuh kita itu adalah persoalan dalam kehidupan yang kita temui gitu, kayak insecurity, hal-hal yang membuat kita worry atau khawatir,
atau cemas gitu ya, atau mungkin kita mendapatkan intimidasi gitu, itu yang menjadi musuh kita di sini gitu. Hal-hal yang masuk ke dalam diri kita yang nggak mengenakan kita gitu, itu yang menjadi musuh kita gitu. Dan saat kita menjadikan doa sebagai kebutuhan kita gitu, saat kita menghadapi itu, kita mendapatkan kekuatan melalui kita berdoa kepada Tuhan. Salah satu contoh yang bisa kita ambil, kita pelajari gitu ya dari tokoh Alkitab, yaitu dari Daniel 6 ayat 11. Kita membuka dulu Daniel 6 ayat 11. Di dalam Daniel 6 ayat 11 saya akan bacakan buat saudara. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Ini Daniel yang berlutut, berdoa serta memuji Allahnya ya, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi di kisah ini Daniel sedang menghadapi kesusahan gitu, Daniel sedang menghadapi kesulitan, dan yang dia lakukan adalah dia berdoa seperti biasanya dia berdoa. Dia berlutut, dia berdoa 3 kali kepada Tuhan. Tadi bahkan dia bilang, di Alkitab dibilang seperti yang biasa dia lakukan gitu. Jadi di dalam kesulitan maupun tidak gitu, Daniel selalu datang sama Tuhan, berdoa gitu. Jadi dia menjadikan doa sebagai kebutuhan hidup dia kayak gitu. Kita bisa belajar dari Daniel. Jadi saat kita menghadapi kesulitan, kita sedang menghadapi hal yang mungkin tidak mengenakan gitu, saat kita menjadikan doa sebagai kebutuhan, maka kita akan datang sama Tuhan, kita akan berdoa, dan kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk kita bisa menghadapi setiap musuh-musuh kita. Nah, poin yang kedua, kenapa doa harus menjadi kebutuhan, yaitu karena doa memberikan kita ketenangan dan kedamaian. Contohnya di sini kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 1 ayat 18, itu kisah tentang Hana. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 18, kita buka 1 Samuel 1 ayat 18. Akan saya bacakan. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Nah, ini berbicara soal Hana yang dia menangis karena dia dibully sama Penina karena dia nggak punya anak, sementara si Penina punya anak gitu ya. Terus yang dia lakukan adalah dia datang, dia sujud sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat-ayat yang sebelumnya gitu ya, bisa dibaca full, itu salah satu ilustrasi yang bagus juga gitu. Hana datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan gitu. Dia nangis sampai dikira dia adalah seorang yang sedang mabuk gitu. Dia datang sama Tuhan dengan kehancuran hati, dia sujud menyembah Tuhan, dia berdoa. Terus akhirnya dia ketemu dengan Eli. Terus habis itu dia pulang dengan hati yang nggak sehancur itu lagi gitu. Nah, ini tadi yang lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Dia diberikan ketenangan dan kedamaian setelah dia mengadu sama Tuhan apa yang sedang dia alami gitu. Dan di ayat selanjutnya bahkan Tuhan memberikan Hana akhirnya keturunan gitu kan. Nah, dari gambaran Hana ini kita bisa melihat kuasa doa yang memberikan kedamaian dan ketenangan jiwa. Jadi saat kita menjadikan doa sebagai kebutuhan kita menjadikan doa bukan sebagai kewajiban, hal yang memang harus kita lakukan gitu ya, tapi itu menjadi satu kebutuhan, satu hal yang memang secara alamiah kita merasa memang sudah seharusnya kita berdoa gitu. Sama lah seperti misalnya kebutuhan kita untuk makan, mengisi perut gitu, kebutuhan kita untuk tidur, secara alamiah kita akan melakukan hal-hal tersebut gitu tanpa ada paksaan. Beda dengan kewajiban, misalnya kita di kantor harus melakukan kewajiban kita misalnya sebagai sekretaris atau sebagai chef atau sebagai kerjaan-kerjaan yang lainnya gitu ya, itu akan ada beban gitu. Sementara kalau itu ada doa kita jadikan sebagai kebutuhan, nggak ada beban sama sekali, nggak ada pressure. Dan saat mungkin dari doa tersebut itu yang kita dapatkan bukan hasil yang mungkin menurut kita seperti yang kita mau gitu ya, itu kita nggak akan menjadi kecewa dan kita nggak akan menjadi merasa murung
atau kesal gitu. Seperti itu. Nah, dua hal itu yang mau saya bagikan pada hari ini kepada Bapak Ibu Saudara sebelum kita mulai hari kita. Sebelum mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang bekerja atau kuliah atau mungkin teman-teman yang sekolah gitu. Mari saya ingatkan kembali, jadikan doa sebagai suatu kebutuhan kita, karena doa merupakan nafas kerohanian kita sebagai orang Kristen gitu. Kita menjadikan doa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, supaya kita bisa menjalani hari-hari kita dengan hati yang sukacita, dengan hati yang tenang. Tuhan bisa berikan kedamaian bagi kita untuk kita bisa menjalani hari demi hari persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan kepada kita untuk kita hadapi. Semangat terus teman-teman. Sekarang kita mau berdoa. Segitu sharing dari saya pada hari ini. Semoga boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kalau sebelum kami mulai aktivitas kami pada hari ini, kami boleh kembali diingatkan untuk kami boleh menjadikan doa sebagai kebutuhan kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh mengubah setiap mindset kami, mungkin yang selama ini kami masih salah, kami mempunyai mindset yang salah tentang berdoa, mungkin kami masih menjadikan itu sebagai kewajiban, sehingga mungkin ada doa-doa yang kami panjatkan yang enggak berkenan di hadapan-Mu, mungkin dengan hati yang enggak pantas Tuhan, hati yang enggak tulus ikhlas kami datang kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Tapi biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami boleh belajar bahwa doa yang kami panjatkan kepadamu itu adalah semua dari hati kami memanjatkan setiap doa kami dengan ketulusan hati Tuhan, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh ungkapan syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau kami mau mulai hari kami mau mulai pekerjaan kami pada hari ini, sekolah kami, kuliah kami pada hari ini, kiranya semua Engkau yang boleh tutup bungkus Tuhan, Engkau yang boleh berkati kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh menjalani setiap kegiatan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati.